ashabi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka taqarruban ila Allah, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah yang kita lakukan, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung masuk kepada poin subtema, bahwa judul utamanya adalah bagaimana surga merindukan keluarga yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah banyak menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keistiqomahan setiap anggota keluarga, sehingga Allah jamin, Allah wariskan surga Firdaus yang menjaga perintahnya dengan istiqomah, menjauhi larangannya dengan istiqomah, baik perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Subtema yang pertama kita bahas tentang masing-masing anggota keluarga sama-sama punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah yang ketiga Ali Imran di ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah. Taat kepada Allah itu realisasinya adalah mentaati segala syariat yang Allah syariatkan, baik perintah ataupun larangan yang ada di dalam Al-Quran, Wa Rasul, wawnya waw atof, wattaqur Rasul maksudnya, dan taatlah, wa atiu, ya, jalankan ketaatan kepada Rasul, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat yang disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, kemudian sampailah kepada para sholihin, kemudian para ulama mencatat kitab, sehingga ada di kitab, kalau kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i, ya, kitab yang masyhur, ya, Musnad Abu Hanifah, itu kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang dihimpun oleh Imam Malik, kitab hadisnya Al-Muwatta, yang dihimpun oleh salah satunya dihimpun oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama aslinya namanya Musnad Asy-Syafi'i, yang dihimpun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Hanbali, nama aslinya Ahmad, bapaknya Hanbali rahimahullah, namanya Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau bapak-bapak berkunjung ke tempat tinggal saya bisa melihat secara fisiknya kitab itu, dan itu terbuat sebelum Imam Bukhari, sebelum Imam Muslim, sebelum Imam An-Nasa'i, sebelum Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, sebelum itu. Yang disebut
dengan istilah kutubus sittah. Kemudian disyarah oleh beberapa para ulama. Maka mentaati Rasul artinya mentaati apa yang disabdakan, mentaati apa yang dipraktikkan walaupun tidak disabdakan, yang sampai kepada kita. Bahkan mentaati apa yang menjadi ikrar, bukan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, tapi didiamkan, disetujui. Namanya hadis takriri. Ya, ada pengikraran dari Rasulullah SAW. Seperti doa iftitah salat, boleh menurut mazhab Muhammad bin Idris Syafi'i boleh dibaca di salat wajib ataupun salat sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa bukan dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca oleh salah satu sahabat dan dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca doa iftitah itu niscaya para malaikat berlomba-lomba untuk menyampaikan pahalanya itu. Ya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi walaupun tidak dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, namun disetujui. Bahkan ada pernyataan khusus dari Rasulullah SAW, itu juga boleh dipraktikkan. Adapun yang biasa dipraktikkan oleh Rasul kalau doa iftitah itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was-salji wal barad. Dan banyak doa-doa iftitah yang lain. Doa iftitah intinya jenisnya banyak sekali. Ada wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ada pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman. Ada hanifan, tidak ada muslimannya. Ya. Dan sejenisnya. Maka mentaati Rasulullah SAW itu melalui sabdanya, melalui yang tidak disabdakan, perbuatannya, ya, melalui sahabat ini yang pernah melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di ayat itu dijelaskan la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini bagaimana baktinya anak kepada kedua orang tua, kewajiban anak. Kita sebagai anak, bagaimana kewajibannya? Kalau ingin masuk surga bersama keluarga semua, ya harus menjalani syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil kesimpulan karena kalau dibahas secara detail mungkin waktu. Saya kutip dari surah Al-Isra, surah yang ke-17 di ayat 23 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
sebagai anak, apa sikap apa yang harus dilakukan, kewajiban apa yang harus dilakukan. Mari, ini bukan kata saya hanya membacakan saja. Waqadha, dan telah menetapkan hukum, merupakan hukum ketetapan. Siapa yang menetapkan? Rabbuka, Rabbmu. Apa ketetapan hukumnya? Isinya alla ta'budu illa iyyah. Allah asluhu ada namanya, tapi di dalam ayat di sini tidak ada namanya. Allah agar tidak, yang dimaksud adalah agar jangan menyembah kalian, alla ta'budu illa iyyah, kecuali kalian menyembah hanya kepadanya. Illa ada istisna, kecuali kalian menyembah hanya kepadanya. Kepadanya siapa? Rabbuk, kepada Allah. Yang wajib disembah, diibadahi, dijadikan tujuan dalam segala bentuk ibadah lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ayat ini. Sebagaimana di dalam ayat lain, inni dalam surah Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan kepada Allah. Hanifan dengan alif, dengan penuh kecintaan, kecenderungan, tidak bengkok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini Allah meneruskan, ada waw yang berkaitan dengan waw kembali, wa qadha rabbuka, dan Allah menetapkan hukum kepadamu bil walidain, terhadap kedua orang tua, ihsana, berbuat baik. Di sini disampaikan, pertama, kalau mau menyembah jangan sembah kepada siapapun, hanya kepada Allah semata. Yang kedua, tidak langsung ngajari sholat, tidak langsung ngajari haji, tidak langsung ngajari puasa. Sebentar lagi menjelang puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menunaikan atau melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan ketetapan hukum wajib berbuat baik terhadap kedua orang tua, wajib. Jadi bukan sunnah muakkad. Jadi wajibnya seperti wajibnya menyembah kepada Allah. Kalau menyembah kepada Allah tapi tidak berbuat baik kepada orang tua, itu sudah berarti bertentangan dengan ayat ini. Ini ketetapan wa qadha rabbuka bil walidaini ihsan. Karena wawnya waw kembali kepada penjelasan. Kalau ayatnya tidak ada wa qadha rabbuka bil walidaini, tidak. Di ayat pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Di sini fungsinya waw. Ada waw itu bermakna dan, ada nabila bersama, ada bermakna atau, jangan diartikan dan. Seperti dalam surah An-Nisa, nikahlah kamu dua, ya, masna wa sunasa, jangan diartikan dan tiga, dua dan tiga, dan waruba dan empat, berarti dua. Wawunya kalau diartikan dan berarti tambah tiga, berarti tambah waruba dan empat, berarti sembilan. Di situ wawu para ulama ahli tafsir mengatakan bermakna atau bermakna
Ini kata para mufassir, baik di dalam kitab Ibnu Katsir, di tafsir Jalalain, Al-Baidawi, tafsir Ibnu Abbas, dan tafsir-tafsir yang lainnya yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, kita sebagai anak, walaupun sekarang kita sebagai orang tua, seperti saya sebagai orang tua sudah bercucu lagi, tapi punya orang tua. Kita sebagai anak berkewajiban untuk berbuat baik dari segala hal, ucapan, tindakan, bahkan orang tua manusia pertama kali yang wajib kita hormati, kita agungkan, kita berbuat kebaikan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa di antara praktek wujud kebaikan yang harus dilakukan oleh anak? Yang pertama, di dalam ayatnya dijelaskan di akhir ayat, ya, di dalam ayat ini, wa qul lahuma qawlan karima. Wa qul, ini kata perintah, kata amr, namanya fi'il amr, kata perintah. Qul, untuk satu orang, khususnya kepada anak, dan ucapkanlah engkau anak lahuma, terhadap kedua orang tuanya, qaulan, pada ucapan karimah yang mulia. Ucapan yang mulia ini ucapan yang beradab, bertata krama, dan isi ucapan itu tidak menyakitkan, tidak membuat orang tua tersinggung. Maka sebelum ayat ini diucapkan, maka wala taqul lahuma uffin. Cuma saya akhir ayat dulu saya baca di surah Al-Isra ayat 20, surah yang ke-17 ayat 23. Wala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin, fala, maka jangan takul, mengucapkan engkau, berkata engkau, lahuma, pada kedua orang tuanya, uffin, kata-kata dipanggil saya sama abi saya namanya Masturi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'akrim nuzulah. Ja'far, apa bi, itu sudah banyak. Manggil apa itu sudah banyak juga. Ya. Ini Allah menjelaskan. Fala taqul lahuma uffin, kata-kata dan sejenisnya. Para ulama, bukan kata-kata yang dimaksud apa, itu jelas. Tunggu, jelas. Sebentar bi, sebentar ya, sebentar ma, jelas. Ini kata-kata uffin, perkataan yang menolak untuk segera berbuat, dan perkataan ini tidak jelas kalamnya. Namun perkataan ini menunjukkan perkataan menolak, tidak segera mendatangi panggilannya, tidak segera mendatangi salah satu keduanya, di antara kedua orang tua atau kedua-duanya. Apalagi zaman sekarang, dipanggil tidak menjawab, jempolnya yang masih sibuk kedua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal yang demikian. Misalkan namanya Ahmad, terpuji, Ahmad, nggak ada omongan, karena fokus dengan yang ada di dua tangan. Nggak ada omongan. Panggil lagi Ahmad, nggak ada omongan.
Ini mencuekin benar seakan-akan. Padahal telinganya dekat, tapi naudzubillahi minzalik. Kita sebagai anak, mari kita berenung. Ketika dulu dilakukan seperti itu atau sekarang segera bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin di ayat 133 di surah Al-Imran. Kalau kita berbuat kesalahan, pernah menyakiti orang tua melalui omongan, bahkan mungkin sekarang, segera bertobat, segera bertobat. Karena bil walidaini ihsana ini wajibnya seperti sholat. Ketika tidak berbuat baik, dosa besar, termasuk dosa besar. Bapak-bapak sekalian, manusia, saya ulangi lagi, manusia yang wajib kita hormati, kita muliakan, kita wajib berbuat baik setelah Rasulullah SAW adalah bapak dan ibu, terutama ummuka, baru wa abika, ibumu, baru wa abika dan bapak. Maka jangan sampai katakan apalagi sampai terjadi wala tanharuma. Ini kata larangan, larangan la nahi. La di mana jangan. Di Al-Qur'an itu la ada dua. Ada di mana tidak, ada di mana jangan. Yang di mana jangan namanya la nahi. La di mana jangan. La di mana tidak, la nafiyatun mulghatun, la amala, la nafi. Di mana tidak. Larangan tidak boleh saja, tidak dilakukan, apalagi ini ojo. Jangan. Wala tanharuhuma, dan jangan engkau tanhar, membentak. Jangan engkau membentak lahuma pada keduanya. Contohnya membentak seperti ini. Dipanggil, tunggu Pak, manggil lagi. Bapak ini tidak ngerti, sibuknya saya ini lagi nyusun. Kalau anak kuliah lagi nyari referensi, sehebat itu kan. Kalau anak masih SMP sekarang, saya lagi ada tugas ini, lagi ada PR ini, ribet tidak. Ini tanda bagian dari bukan sengaja untuk membentak demikian bukan. Apalagi demikian. Kadang tidak disadari oleh kita dan oleh anak-anak kita. Maka kewajiban kita mendidik kepada anak pertama adalah dikenalkan kepada Tuhan, dididik tentang rukun Islam, 2 kalimat syahadat, diberi pengertian 2 kalimat syahadat, dididik tentang sholat. Sholat dilakukan dengan benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam surah Al-Ankabut surah yang ke-29 di ayat 45, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna, sesungguhnya salat bila dilakukan dengan benar niatnya, semata-mata karena Allah, benar syaratnya, benar rukunnya, benar wajibnya, benar sunnah-sunnahnya, tidak melakukan yang makruh, yang dibenci kalau dilakukan dalam salat, apalagi tidak melakukan yang membatalkan salat. Itu akan berpengaruh kepada akhlak. Tanha anil fahsya wal munkar termasuk. Maka anak kita, coba lihat anak-anak kita yang berani sama kita. Dari sholatnya saja sudah kelihatan. Coba kalau suruh pacaran, disiplin banget. Suruh pacaran, disiplin banget, pakai sepatu rapi, bajunya rapi. Kalau menghormat kepada pimpinan upacara, hormat.
Kapan sholat? Suruh takbir. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana akan berbakti kepada kita, akan memberikan haknya orang tua untuk ditaati, sementara dia kepada Tuhannya tidak melakukan yang hak yang benar. Kalau pacaran hanya takut dengan guru. Coba sholat. Sholat adalah bagian dari mengagungkan Allah. Jadi bukan main-main. Makanya disebut dalam surah Al-Mu'minun, surga merindukan kita, kita akan diwarisi surga itu. Pertama yang dinilai masing-masing keluarga itu, suami, istri, anak, anggota yang lain akan berkumpul dalam surga apabila sholatnya benar. Mari kita pisah dalam surah Al-Mu'minun di surah 23 ayat pertama dan kedua. Qad aflahal mu'minun, qad bimana sungguh, qad qamatis shalah, sungguh telah dekat, sungguh telah akan ditegakkan. Qad, sungguh, sungguh, bukan main-main. Aflaha, telah beruntung. Untung bukan sekedar untung di dunia dan akhirat. Hayya 'alal falah, dari kata falaha, aflaha, akan keberuntungan, bahagia dunia dan akhirat, dan akan berpengaruh kepada jiwa. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Di ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum, alladzina orang-orang isim mausul, hum dhamir hum, huwa huma hum hiya huma hunna, hum alladzina hum fi salatihim, dalam pelaksanaan sholat mereka khashi'un. Itu yang pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita akan berada dalam surga, akan dirindukan surga, sholatnya harus dibenahi dulu, karena itu jadi barometer, jadi ukuran salah satunya, jadi ukuran anak kita bagaimana. Allahu Akbar, selain niatnya dengan benar, apa yang diucapkan dia memahami Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar, kabira dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah katsira, pujian yang begitu banyak, yang tak terhingga, yang tak terbatas. Wa subhanallah, Maha suci Allah. Bukratan wa asila, bukrah, bakar di waktu pagi, wa asila, dan di waktu sore, sepanjang saat. Bukan hanya di waktu pagi dan sore, siangnya tidak, malamnya tidak, dan demikian. Kesucian Allah itu sepanjang masa, sepanjang waktu, tidak ada batas. Kalau baca doa itu baru tahu, misalkan kalau diteruskan ini wajjahtu, ini semuanya aku, wajjahtu, aku hadapkan, wajhiya, wajahku, jiwa dan ragaku, lilladzi, kepada zat fathar samawati wal ardh, kepada pencipta langit dan bumi. Masya Allah, ketika kita benar-benar menghayati apa yang kita baca. Bapak-bapak, panjenengan kan ada di perusahaan. Ketika bidangnya panjenengan tidak ahli di bidangnya, apa yang terjadi? Bagian IT, semua bahasa Inggris, nggak ngerti, cuma bisa baca, tapi nggak ngerti maksudnya. Apa yang terjadi? Di bagian IT dibuka, tambah petunjuk-petunjuknya bahasa Inggris, bisa baca, tapi tidak memahami artinya, tidak memahami. Apa yang terjadi? Kita sholat cuma hanya tahu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah
Ini wajah kita dibicarakan. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan emak-emaknya enggak dijaga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ketika dibaca di akhir ayat ada iya dan mim. Ada iya dan mim. Berarti yang sukun dua huruf, iya dan mim. Hukumnya minimal dibaca mislu mat asli atau mislu mat tabi'i. Hakikatnya itu hukum namanya mad arif disukun. Mad itu panjang, arif itu tiba-tiba datanya, disukun untuk dimatikan mimnya itu. Kalau mirrajim tidak boleh dibaca mirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu salah dalam membacanya. Kalau menurut kaidah ilmu tajwid fi tahsilil Quran, baik di Hidayatul Sibyan diterangkan, di Hidayatul Mustafid diterangkan, Al-Atfal diterangkan, ya banyak kitab penjelasan. Kadang kita, apalagi sholat sunnah sendiri, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, andaikan dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Masya Allah, apalagi ada yang membaca dengan tartil seperti ustaz kita mengimami dan kita yang mendengarkan. Masya Allah. Ya Bapak, salah satu di antaranya menuju kekhusyuan dalam sholat, memahami apa yang dibaca, apakah oleh imam maupun jahar atau yang dibaca oleh diri kita sendiri. Bagaimana anak kita targetkan minimal sholat itu paham dengan bacaan yang benar. Kita khususkan, datangkan ustaz kalau perlu, undangkan ustaz kalau perlu, bayar kalau perlu, jangan hanya bahasa Inggris dibayar, matematika dibayar. Apa sekarang itu anti korupsi apa? Ada pelajaran anti korupsi itu. Ya. Kita ada eskul itu. Sementara sholat datangkan ustaz cuma dikasih tes saja gitu. Ya memang tidak berharap itu. Perbaiki sholatnya bagaimana anak bisa sholat takdir dan paham dengan bacaannya itu agar terbangun adab dan akhlaknya. Masya Allah. Terus ya itu punya target paling tidak orang tua. Ya. Apa ustaz begitu? Semua anak-anak saya harus dan wajib hafal berikut artinya. Kasih tugas, tidak boleh pulang kalau di pondok sebelum hafal berikut artinya. Baik, jangankan yang di pesantren, yang tidak di pesantren masih SD harus hafal dengan artinya. Ya hafal, anak kecil itu mudah hafal. Berikut artinya. Apalagi cuma Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Enteng. Ya, kalau yang agak usia 60 ke atas itu agak seperti mengukir di atas di atas air. Habis mengukir hilang lagi. Perlu istiqomah. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua selain ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia ini bukan diatur, tetapi yang beradab yang tidak menyakitkan. Ya. Punya tata krama sopan santun dalam berbicara dan berbicara tidak menyakitkan. Sini Bapak sedang menghadap kita. Kita mau ngomong tapi seperti ini. Mumpuri bahasa Jawanya ini kalau benar Bapak. Ya, tidak dipedulikan. Iya Pak, sebentar nanti saya lagi nggak ngadep. Ini bahasa kasarnya kurang ajar. Coba mana di antara kita tidak
kepada ustaz, rata-rata menghadap semua. Tapi sama bapak ibunya kadang cuek aja. Padahal yang wajib harus dimuliakan, diagungkan adalah bapak dan ibunya, terutama ibu. Kalau sama Pak Kiai, sama ibunya, mana bu? Sambil ini upilnya lagi. Nauzubillah. Mari, bagaimana anak kita terutama yang ikut majelis ini, bagaimana suksesnya panjenengan itu apabila anak kenal Allah, apabila anak kenal kita, bukan karena jadi manajer sementara tidak kenal Tuhannya, tidak kenal orang tuanya. Itu bukan bagian dari sukses. Yang memang sukses dilihat dari kacamata manusia yang belum memahami agama. Mari, bagaimana anak kita, keturunan kita berucap dengan tata krama yang baik. Kemudian ayat yang keempat, kewajiban anak tidak hanya mengucapkan ucapan yang berakhlak, yang bertata krama, tetapi harus punya sikap, bukan ucapan. Wahfidh lahuma janahal dhulli minar rahmah. Wahfidh, dan rendahkan. Ini kata perintah lagi. Wahfidh lahuma, rendahkan sikapmu, lagakmu, gayamu, gitu. Walaupun kamu presiden, jenderal, gubernur, bupati, gitu, direktur, wahfidh lahuma janahul itu janah sayap. Tetapi sikap maksudnya dengan rendah dan rendah hati, bukan rendah diri. Minar rahmah, karena penuh kasih sayang. Jadi punya sikap, ucapan yang baik, sikap yang baik, yang tulus lahir dan batin. Itu bagaimana anak mempunyai sikap seperti itu. Ini perintah Allah, ini kadang diabaikan. Banyak di zaman ini saya jumpai, karena saya ya ngajar, banyak dijumpai, baik di sekolah, di kampus, terutama kadang mahasiswa yang sudah dewasa, yang sudah menjelang wisuda menghadap orang tuanya, insya Allah prihatin, karena belum memahami ayat ini, belum memahami bagaimana haknya orang tua yang wajib diberikan oleh seorang anak. Dan anak tidak hanya ucapan, tidak hanya sikap yang lahir batin, yang punya tata krama, yang ma'ruf. Ya, yang ma'ruf. Tidak hanya itu, tapi anak berkewajiban untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Di ayat 24, waqul, qul lagi, perintah lagi. Ada berita, ada berupa khabar gembira, tapi ini ada kata perintah. Kata perintah pada hakikatnya adalah menunjukkan wajib. Waqul, karena digabung dengan ayat berikutnya, dengan lafaz berikutnya, waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqul, dan ucapkanlah kamu, doakanlah, maksudnya berdoalah engkau untuk siapa? Ini Allah ajarkan secara khusus bapak-bapak, ibu-ibu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja. Enggak ada rabbil firli di ayat ini, enggak ada rabbil firli. Kalau pakai rabbil firli, wali-walidayya itu gabungan. Bukan di ayat ini, gabungan antara ayat 41 dalam surah Ibrahim digabungkan dengan 24 surah Al-Isra. Rabbana firli wali-walidayya, Rabbana firli wali-walidayya. Maka kadang digabung
Rabbighfirli wa liwalidayya, ngambil di ayat 41 surah Ibrahim, surah yang ke-14, kemudian digabung dengan ayat 24 surah Al-Isra. Andai kan tidak pakai Rabbighfirli cukup Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini boleh dibaca di dalam salat setelah tasyahud akhir, setelah innaka hamidum majid. Kalau Rasulullah biasa membaca doa perlindungan 4 hal, kadang 6, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan kematian, dari masihid dajjal. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrab. Kami berlindung, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau minal maksam, dari dosa-dosa, wal maghrab, dan keberatan hutang. Kenapa Rasulullah padahal ya tidak pernah hutang di sahur, pinjam dipulangin. Kenapa kok berdoa ini? Mengajarkan hikmah di dalamnya kepada kaumnya, kepada umatnya, agar tidak mudah hutang. Karena kalau hutang itu biasanya suka ingkar janji. Tapi kalau yang hutang tidak ingkar janji, itu disyukuri. Itu pelindung. Dalam sholat itu luar biasa. Boleh berdoa. Bahkan Rasulullah SAW di antara dua sujud itu tidak hanya tambahan itu, mau ditambahin doa apa saja, sampai sahabat mengira Rasulullah ini lupa atau tidak, saking lamanya. Oke, kita tidak meniru Rasul. Setidak-tidaknya kita berdoa setelah innaka hamidum majid, setelah membaca shalawat Ibrahimiyah, fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kalau qabri duluan mau disebut, ada yang matang hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ya, bukan setelah salat salam, sebelum salam boleh berdoa, dan itu waktu yang sangat mustajab. Dan itu wa yatakhayyaru minad doa, dan boleh memilih dengan doa apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang biasa dibaca oleh Rasulullah, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam Al-Quran itu petunjuknya sangat banyak tentang doa. Doa apa saja sangat lengkap di dalam Al-Quran. Jamaah rahimani rahimakumullah, bagaimana anak kita punya kewajiban kepada kedua orang tua, benar-benar diwujudkan, dipraktekkan, bahkan dipahami. Ini bagaimana? Kita sekarang dosa kepada anak kita. Kita berapa kali dalam sehari semalam baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, kalau mau ditambah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berapa kali? Kalau sama sekali tidak pernah membaca, itu kasih tanda tanya besar. Ini perintah Allah. Wa qur rabbirhamhuma, walaupun perintahnya tidak setiap waktu. Sehari semalam kalau lupa terhadap kedua orang tua, tidak bisa bicara saya. Setidak-tidaknya ya, kita mendoakan orang tua dalam sehari semalam sekali saja ya, walaupun itu tidak ada batas waktu berapa kewajiban, tapi ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena waktunya waktu Isya masuk, di awal waktu kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan walaupun hanya 15 menit. Ini baru Al-Quran yang dibahas, karena harus jelas baru 2 ayat, belum masuk kepada hadis. Tapi ini sudah sangat cukup ketika diwujudkan oleh putra-putra kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kepada keturunan kita,
seluruhnya dan kepada seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing, memberikan taufik dan hidayah, dan Allah menjadikan bagian dari keluarga kita orang-orang yang saleh. Amin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang agak semangat sedikit atau salah. Ya memang harus semangat. Kalau memble kita waduh, tidak semangat. Apalagi saya suruh membina SMA, biasa ya. Benar. Jam saya ini Pak, sejak kadang-kadang berarti saya banyak hadiah. Kadang untuk hadiah, siapa yang hafal doa kita berikut artinya, jam saya tunjukkan dapat hadiah jam. Nggak pernah dapat hadiah, nggak ada yang hafal, nggak ada yang hafal. Doa kita saja, artinya kalau bacanya banyak yang hafal, artinya apalagi masuk ke tasyahud akhir yang paling banyak itu doa kita artinya nggak ada yang hafal, tapi bahasa Inggrisnya masya Allah. Ya ini paling tidak ada perhatian dari kita sebagai kewajiban kita kepada anak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Pak Ustaz. Untuk selanjutnya kita akan break sejenak untuk sholat isya dan kita lanjutkan kembali dengan sesi kedua. Iya Pak, nanti Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum ini di warahmatullahi wabarakatuh. nggak ngambil ini Pak, tumpangan. Nggak ada tuh. Oh nggak ada. Oh ada. Ini buat nanti buat itu. Oh. Jadi ini aja tuh snack ya. Oke.